Kematian Sutrimo, di mana sebelumnya keluarga sempat menyatakan sudah mengikhlaskan kepergian almarhum. Salah nih, ada informasi bahwa sempat dari pihak keluarga tidak ingin ada pengusutan tentang kasus kematian Sutrimo. Apakah itu akhirnya dibantah, Mbak An? Betul, peristiwa itu iya, bahwa memang dari awal sebelum saya masuk, pihak keluarga itu sangat tertutup dan memang selalu statementnya adalah sudah mengikhlaskan karena memang banyak pertimbangan yang memang sampai sebelum saya masuk nggak ada yang mengeksplorasi gitu kan, itu aja. Tapi memang fakta itu betul. Fakta itu betul. Penyebabnya apakah ada tekanan atau memang dari pihak keluarga saja yang tidak mengetahui jalurnya, Mbak An? Iya, saya kira kalau tekanan sama sekali tidak ada, dan semoga ke depan juga tidak pernah ada tekanan kepada keluarga karena ketidaktahuan. Mereka menghadapi hal ini tuh harus bagaimana, sementara mereka juga tidak ada orang yang dipercaya. Nah, begitu Mbak An masuk ke sana, akhirnya apakah keluarga pun memberitahu banyak kejanggalan yang dipertanyakan pihak keluarga? Ini kok kesannya penguburannya itu dipepet-pepetin nyampenya malam, padahal sebenarnya sudah dikirim dari jam dari Jakarta itu 12:30, tapi kok sampai sini jam 10. Semuanya sudah bersih dan HP-nya yang paling itu kan HP-nya dan barang-barang pribadi milik almarhum itu yang tadinya dijanjikan mau dikirim besoknya dipakai, ternyata tidak pernah sampai. Adapun HP orang pengantar jenazah yang tadinya aktif pada saat mengantar jenazah, setelah itu ternyata HP itu tidak bisa dihubungi. Ada dua kejanggalan yang paling besar tuh itu kalau dari pihak keluarga awalnya. Saya juga kaget gitu kan, ternyata memang dokumen, jadi tidak pernah ada di dalam dokumen itu informasi tentang penyebab kematian. Sebagaimana kita bisa baca di media dulu kan ada, makanya informasi tentang adanya mulut berbusa, hidung berbusa gitu kan, itu tuh tidak ada. Ya, apa sebenarnya yang terjadi dan apakah ada hubungannya dengan peristiwa yang dialami oleh ex-Jampitsus FA? Kita bahas lebih lanjut misteri kematian Sutrimo ini bersama Kabar Reskrim periode 2008-2009 Susno Duaji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Susno. Selamat malam para pemirsa, selamat malam juga. Terima kasih banyak Pak Susno sudah berkenan hadir di Sindo Prime. Pak Susno, ini saya ingin tanya, mungkin mumpung ada Pak Susno ini. Jadi yang saya dapatkan informasi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin menyatakan dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, maka sudah ditingkatkan ke proses penyidikan. Nah, pertanyaan saya Pak Susno, apakah bisa ketika belum diperiksa detail tentang jasadnya, tapi sudah naik ke proses penyidikan, Pak? Ya bisa ya, kan berdasarkan alat bukti yang lain gitu, minimal 2 alat bukti, dia bisa meningkatkan ke penyidikan. Kemudian untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, itu harus prosesnya penyidikan. Contohnya, kan besok akan melakukan tindakan ekshumasi, gali kubur ya, kemudian otopsi gitu ya. Nah, itu tindakan sudah merupakan tindakan upaya paksa. Upaya paksa ini harus prosesnya dalam penyidikan, bukan penyelidikan lagi. Nah, kemudian mungkin nanti akan melakukan penyitaan seperti penyitaan handphone, penyitaan baju yang dipakai korban, kemudian penyitaan CCTV kalau ada, dan lain-lain. Itu juga sudah termasuk upaya paksa. Penyitaan itu upaya paksa, dan itu bisa dilakukan manakala proses sudah memasuki tahap penyidikan. Berarti pihak kepolisian saat ini menduga ini sudah masuk pidana, Pak ya? Ada yang pelaku pembunuhan dan pembunuhan berencana, bisa begitu, Pak? Itu kalau kita mendengar keterangan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin, ya, dia sudah menentukan pasal ya, yaitu pembunuhan dan atau pembunuhan berencana gitu. Jadi ya dia sudah melakukan itu, tapi tersangkanya belum ada gitu. Dia sudah tentukan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan pembunuhan dan pembunuhan berencana.
Nah, dari mana dia menyimpulkan itu? Ya bisa saja dari alat bukti yang dia sudah dapat gitu. Tetapi belum bisa menentukan tersangkanya. Berarti apakah ada ketinggalan kereta begitu Pak karena jenazahnya sudah dikirim ke keluarganya bahkan dimakamkan? Iya, kalau kita nilai terlambat ya ini terlambat ya. Tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok 11 Agustus. ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Pak Sutrimo ini, mudah-mudahan gitu. Nah, mengapa terlambat? Ya pertama karena kalau ekshumasi dan otopsi itu menurut hukum acara kita yang baru harus itu ya seizin daripada keluarga gitu. Nah, izin keluarga kemarin mungkin belum didapatkan, tetapi sebenarnya ada jalan keluar. Kalau pihak Polda ya atau penyidik gitu ingin cepat, dia bisa minta penetapan pengadilan. Dengan penetapan pengadilan tidak perlu ada izin. Tetapi sekarang ya alhamdulillah perkembangannya cukup baik ya. Justru pihak keluarga sudah lapor kepada Polri di Polres Banyumas ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian dan juga sudah statementnya itu mengizinkan untuk adanya ekshumasi dan otopsi. Ini perkembangannya bagus sekali gitu. Kalau Pak Susno sendiri ketika awal adanya meninggal dunia Sutrimo ini, akan tetapi pihak keluarga sudah mengikhlaskan, apakah menganggap ini case close atau Anda melihat ada kejanggalan yang harus dibuka, Pak? Tidak, jadi statement keluarga menyatakan menerima dan sebagainya itu tidak mengatakan kasus ini selesai. Sudah kewajiban dari Polri selaku penyidik apabila menemukan ada orang meninggal yang dianggap tidak wajar gitu. Dianggap tidak wajar maka harus diungkap ketidakwajarannya itu. Nah, bagaimana dengan Sutrimo ini? Ya kita pertama tidak wajar ya. Mengapa tidak wajar? Satu dari mulutnya, dari hidung ya, menurut medsos ya. Karena kita tahu dari situ ya. Iya, dari media sosial. Mengeluarkan buih. Kedua, kenapa setelah sampai ke rumah sakit Muhammadiyah ya, dokter dan yang mengantar ke rumah sakit itu kok tidak melapor ke Polri gitu. Padahal dokter mestinya tahu persis kalau ini tidak wajar ya harus melapor ke Polri. Yang berikut, kenapa cepat-cepat dibawa ke kampungnya di Banyumas, di Wangon ya. Nah itu juga kenapa yang membawa itu konon pegawai dari kejaksaan. Kalau pegawai kejaksaan mestinya ngerti hukum ya. Kalau ada sesuatu yang nggak wajar gini dia harus lapor Polri. Yang berikut lagi ketidakwajaran, kenapa sih kok memepetkan waktu supaya dikubur malam hari. Nah kemudian mengapa barang-barang korban seperti handphone yang sangat berguna kok tidak diberikan ke keluarga. Mengapa bajunya juga tidak diberikan? Nah, padahal baju itu sangat penting gitu untuk mengungkap ada atau tidaknya racun dan siapa tahu perlu diadakan DNA di baju itu. Nah, yang berikutnya kita agak terkaget-kaget dengan keluarga yang menyatakan bahwa menerima. Nah, yang berikut lagi ini bisa disimpulkan oleh netizen tidak wajar karena yang bersangkutan kan berada di Banyumas, di kampungnya, kok dipanggil pulang ke Jakarta.
Nah, siapa yang manggil pulang, apa keperluan, dan sebagainya. Kok setelah pulang di Jakarta, berapa hari kemudian meninggal. Yang berikut lagi, yang membuatkan orang bertanya dan berpraduga macam-macam, yaitu netizen ya, bahwa ini dikaitkan dengan kasus juragannya, yaitu Pak FA. Nah ini isu ini berkembang, tidak salah publik membuat isu itu karena kan belum ada informasi yang resmi dari aparat, dari penyidik Polri terkait dengan perkara meninggalnya Sutrimo, juga dari penyidik Kortas Tipikor yang menyidik perkara ini dan penyidik Kejaksaan Agung yang menyidik perkara FA, ya. Ini mestinya memberikan statement apa betul Pak Sutrimo ini adalah saksi kunci atau bukan, atau tidak ada kaitan dengan peristiwa yang terjadi pada yang diduga terjadi pada FA gitu. Soalnya kalau tidak ada informasi itu, nanti publik kan merangkai-rangkai sendiri. Ya tidak salah, itu haknya publik gitu. Punya opini ya Pak. Dan pihak keluarga juga menerima uang santunan 20 juta rupiah, tapi kemarin saya tanya dari siapa, pihak keluarga tidak tahu Pak. Ya begitu. Itu juga harus ditanya siapa yang memberi, dalam rangka apa, dan uang itu untuk apa gitu. Nah ini kan serba ketidakjelasan inilah yang menimbulkan berbagai pertanyaan. Nah ini ada baiknya saya katakan tadi bahwa seberapa penting sih peranan Pak Sutrimo ini di dalam kasus yang menerpa juragannya. Nah, ada yang mengatakan dia saksi kunci, ada yang dia mengatakan tidak tahu menahu. Nah, ini harus dijawab. Yang menjawab itu adalah penyidik perkara yang diterpakan, ya, yang disangkakan kepada FA itu. Nah, ini supaya publik tidak merangkai-rangkai gitu. Merangkai sendiri. Pak Susno, ini nggak tahu menjawab apa enggak ya Pak ya. Kemarin saya sempat bertanya kepada kuasa hukum keluarga dan diceritakan Pak tentang kegiatan Sutrimo, aktivitasnya seperti apa dan apa yang dia sampaikan kepada pihak keluarga. Kita simak dulu ya Pak Susno dan pemirsa berikut ini. Apakah pihak keluarga cerita ke Mbak Aan, almarhum ini ngobrol dengan siapa saja, terus dia pengaruhnya sebesar apa di rumah tersebut bersama ex Jampitsus Pak Febri, ini beliau apa saja urusannya, apakah sempat ada yang menceritakan tentang proyek atau apapun lah begitu, ada nggak cerita begitu Mbak Aan? Jadi kalau ke keluarga tidak, ke keluarga itu paling karena komunikasi antara almarhum dengan Mbak Anis adiknya itu sering ngirim foto. Foto apa? Jadi foto-foto misalnya beliau lagi jaga dan jaganya itu dari tanggal 19 sampai 23 dapat dipastikan bahwa almarhum Sutrimo itu kerjanya adalah menjaga rumah utama Pak Febri. Kenapa? Karena itu dijelaskan di dalam WA. Jadi masih ada WA yang belum nggak hilang, itu dari 19 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 hari kematian. Itu sudah jelas Pak Trimo ngirim jam sekian sedang lagi ngamanin apa? Ngamanin rumah utama yang rumah nomor 15 itu. Lalu juga yang terakhir pada saat itu juga pada tanggal 23 jam 3.18 jam 3 subuh itu dia memang mengirim foto makanan. Kemudian jam 4-nya ya, jam 4-nya dia mengirim foto minuman sedang minum, dan itu kedua lokasinya di depan rumah rumah utama FA. Jadi kalau dari jejak, dan tidak pernah di dalam perjalanannya itu ada keluhan sakit dan apapun. Lalu tadi pertanyaan tentang keluarga itu hanya tahu bahwa Pak Trimo itu sudah dari 2008 memang bekerja dengan Pak FA begitu kan. Tentang apakah dia sebagai karungga seperti yang diinformasikan, keluarga tidak tahu jabatannya. Tapi yang keluarga tahu bahwa Pak Trimo ini adalah orang yang dipercaya oleh Pak FA misalnya untuk bisa dua. Jadi kalau dia tidak disuruh ditugaskan keluar, misalnya pernah ditugaskan untuk ngurus proyek. Nah, tapi kalau tidak berarti sehari-hari Pak Trimo itu adalah menjaga rumah. Nah, kalau dulu rumahnya selalu misalnya jaga rumah apa gitu kan, pertanyaan ke keluarga. Ya kan Pak FA rumahnya banyak.
kalau diperbaiki dan lain-lain itu Pak Trimo yang tanggung jawab begitu. Nah, tapi kalau terakhir posisinya dari 19 Juli sampai 23 itu pasti di rumah utama gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Susno Duaji. Pak Susno itu disampaikan pihak keluarga ke kuasa hukumnya, Pak. Ada tanggapan Pak Susno? Iya, itu informasi yang bagus ya. Tadi terkait ada jam sebelum kematiannya itu ya, ada makanan gitu. Ada minuman. Ada juga. Kemudian dikatakan bahwa yang bersangkutan itu informasinya sehat gitu, tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada apa-apa. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa yang bersangkutan meninggal karena sakit gula gitu. Yang beredar begitu juga di medsos tuh. Ya, sakit gula itu kan tidak ada yang orang meninggal mendadak. Sakit gula itu biasanya kan ya ada di rumah sakit, mungkin sakitnya parah gitu, atau di opname di rumah sakit gitu kan. Ya kalau tidak ada yang begitu, yang sakit begitu meninggal mendadak ya jantung atau apa, tapi jantung tidak mengeluarkan buih gitu. Tapi hal ini nanti dokter lah yang akan bisa menjawab. Meskipun ketika meninggalnya almarhum dengan penetapan ex Jampitsus sebagai tersangka itu tidak dalam waktu yang bersamaan ya Pak Susno ya. Tapi apakah ini bisa dirangkai atau masih terlalu jauh untuk mengkaitkannya Pak Susno? Nah itu yang bisa mengerti ini adalah penyidik dari tim tas Tipikor, Kortas Tipikor, dan penyidik dari Kejaksaan Agung yang sedang menangani perkaranya Pak FA. Nah, kan ada dalam konstruksi kasus itu kan sudah ada. Untuk perkara korupsi gitu atau penyalahgunaan wewenang, ada berapa perkara, siapa saja yang akan jadi saksi gitu, saksi utama ini. Untuk perkara pencucian uang, siapa saja jadi saksi gitu. Nah, penting atau tidak kesaksian Pak Trimo ini, kesaksian almarhum, ini yang paling tahu adalah penyidiknya. Itu dari Kejaksaan Agung dan dari Kortas Tipikor. Tadi diceritakan dari pihak keluarga melalui kuasa hukumnya tanggal 19 sampai 23 Juli 2026 almarhum kerja jaga rumah utama FA. Lalu jam 3 subuhnya tanggal 23 di hari kematiannya mengirim foto makanan, jam 4 subuhnya mengirim foto minuman. Lalu terjadi peristiwa meninggal dunianya di hari berikutnya, di waktu berikutnya begitu. Apakah makanan dan minuman tersebut patut diduga ada sesuatu di situ, Pak? Kalau patut diduga semuanya patut diduga gitu. Oleh karenanya bekas atau sisa makanan, sisa minuman itu kan harus dicari oleh aparat penyidik gitu. Setelah dicari baru diperiksa di laboratorium forensik gitu. Apakah pada makanan atau pada minuman itu ada tersisa zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa gitu. Almarhum ini ditemukan tergeletak di Morden ya, klinik Morden begitu Pak Susno, ini di Kramat Pela di satu wilayah di rumah Pak FA. Nah, cuman klinik Morden ini adalah klinik estetik Pak, dan informasinya sudah lama tutup di situ begitu. Apakah ini tidak sengaja tergeletak di sana, atau kalau entah dari pengalaman Pak Susno ada seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia ingin menuju ke klinik tersebut begitu, tapi ternyata yang ingin mengarahkannya dia tidak tahu lokasinya. Apakah mungkin ke situ, Pak? Saya kira yang bersangkutan tahu ya bahwa klinik tersebut tidak berfungsi karena sejak COVID itu tidak berfungsi. Dan almarhum sudah bekerja di situ 18 tahun ya, dia tahu kok. Nah, sekarang persoalannya adalah mengapa dia mengarah ke situ? Gitu. Apakah orang yang mengarahkan apa tidak? Nah, untuk itu kan pihak penyidik ya, Polri kan sudah 20 atau 24 ya saksi yang diperiksa ya. Saya kira saksi itu sudah diperiksa. Apakah dengan dasar pemeriksaan saksi itulah maka Dirkrim Polda Metro Jaya berani meningkatkan menjadi penyidikan dan berani menentukan pasal yaitu pembunuhan dan pembunuhan berencana. Kita tidak tahu karena penjelasan atau keterangan persnya hanya sampai demikian aja bahwa ditingkatkan menjadi penyidikan dan pasal yang didugakan adalah pembunuhan dan pembunuhan berencana. Nah, tetapi tersangkanya belum ada. Gitu. Ada cerita juga dari pihak keluarga Pak Susno bahwa almarhum ini
kalau tidak kerja sehari-hari menjaga rumah, sempat juga ditugaskan mengurus proyek. Saya tidak tahu proyek apa dan keluarga juga tidak tahu. Sejauh apa informasi-informasi ini bisa digali, Pak? Saya yakin dari penyidik ya Polda Metro gitu sudah mengumpulkan itu semua. Jadi kan semua informasi baik yang didapat dari keluarga atau didapat dari lain, termasuk juga yang didapat dari medsos itu wajib hukumnya dikumpulkan oleh penyidik dan untuk diuji kebenarannya satu persatu. Gitu. Nah, jadi informasi-informasi seperti itulah yang akan menolong penyidik untuk mengungkap perkara ini secara tuntas. Gitu. Kalau ketika ekshumasi berarti yang akan dicari tahu adalah penyebab kematiannya dulu ya Pak Susno berarti ya Pak? Iya. Jadi dengan ekshumasi itu nantinya kan akan ada visum luar. Nah visum luar itu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan gitu ada lukanya benda tumpul, benda tajam atau senjata api atau apalah gitu ya. Kemudian baru dilakukan otopsi. Otopsi itu untuk memeriksa bagian dalam, organ tubuh dalam ya. Mulai dari lambung, ya, lever, kemudian ginjal, paru, jantung dan sebagainya. Makanya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, mungkin 2-3 minggu untuk selesai hasil daripada ekshumasi dan otopsi jenazah itu bisa keluar gitu hasil forensiknya apa gitu. Dan itulah yang akan menyimpulkan bahwa meninggalnya wajar atau tidak wajar. Kalau tidak wajar disebabkan apa ya kan. Kalau misalnya disebabkan ini tidak wajar, maka Polri berkewajiban untuk mencari bahwa siapa yang melakukan kalau itu dilakukan oleh orang lain. Satu lagi Pak Susno, sepengalaman Pak Susno begitu dengan jenazah yang sudah dimakamkan 20 hari, apakah ini sulit untuk membuktikan membuka kasus sebenarnya Pak Susno? Sebenarnya ini juga salah satu yang menjadi kendala ya. Tetapi kendala itu yang paling tahu adalah pihak forensik ya, kedokteran kehakiman. Walaupun saya dulu waktu sekolah di kepolisian diajarin ya tentang kedokteran kehakiman, tapi saya tidak punya keahlian khusus. Jadi yang jelas bahwa ya jelas ada hambatan ya. Hambatannya beda ya. Mengotopsi yang masih segar dan menyelidik zat-zat di dalam tubuh itu yang masih segar dan sebagainya. Karena apa? Sesuatu zat itu ada masanya gitu, hilang atau menguap atau apa. Mudah-mudahan dengan keahlian para ahli forensik kita itu masih bisa dilacak ada apa tidak gitu. Apalagi handphone almarhum hilang Pak Susno, apa jangan-jangan ada upaya menghilangkan barang bukti ya Pak Susno ya? Ya kalau handphone hilang itu banyak cara juga ya, asal ketahuan nomornya, ketahuan providernya apa, dan kan bisa dicek ke lawan bicaranya. Ternyata tadi kan ada lawan bicara, lawan komunikasi dengan keluarga ya. Adiknya ya. Baik. Foto, makan dan sebagainya. Pak Susno, besok ekshumasi kita akan lihat bagaimana hasilnya dan prosesnya. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya. Pak Susno, terima kasih banyak ya Pak Susno sudah berbagi. Selamat malam Pak Susno. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, jelang ekshumasi akan digelar pada 12 Agustus besok. Makam Sutrimo dijaga aparat kepolisian, di mana sejak pagi persiapan ekshumasi terus dilakukan. Ya, ini dia sejumlah perlengkapan disiapkan di sekitar lokasi. Petugas tadi sepertinya kipas angin ya itu ya. Ya, memasang kipas angin, tenda, ada juga memasang lampu penerangan. Dan perlengkapan-perlengkapan lainnya dibutuhkan untuk mendukung proses ekshumasi dilakukan di lokasi secara langsung. Sementara di sekitar area makam sudah diberi garis polisi. Pembatasan dilakukan untuk menjaga lokasi tetap steril dan memudahkan proses ekshumasi. Pemirsa, almarhum Sutrimo diduga sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah dimakamkan di Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Makam almarhum akan dibongkar besok Rabu 12 Agustus dan jenazahnya diotopsi untuk mengetahui penyebab meninggal dunianya. Sementara makam tidak hanya di garis polisi namun juga dijaga oleh aparat.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta mengecam aksi promosi minuman keras berkedok tantangan hafalan Al-Quran. Diskusinya kami hadirkan setelah jeda di Sindo Prime.